Hidup Jokowi! Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Ulang tahun Gerindra yang ke-17 bak menjadi ajang pidato politik sejumlah tokoh besar. Tidak hanya Prabowo Subianto yang berpidato politik, dua mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo juga berkesempatan memaparkan pidato politiknya di dua perhelatan besar HUT Gerindra yang berbeda. Di dalam pidato politik Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang mendukungnya saat Pilpres lalu. Prabowo juga merasa saat transisi kepemimpinan, Jokowi memberi kemudahan padanya sehingga 100 hari kinerjanya mendapat nilai bagus. Setali 3 uang dengan Prabowo, Jokowi pun mengungkapkan pujian secara terbuka kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Jokowi menganggap Prabowo adalah presiden yang kuat. Bahkan, ia merasa pemerintahan Prabowo saat ini tidak ada yang berani mengkritik. Di perhelatan yang berbeda, yaitu di Rapimnas Partai Gerindra, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai presiden. SBY bahkan secara terang-terangan siap loyal bersama Prabowo hingga 10 tahun. Lantas, benarkah saling puji antara Prabowo, SBY dan Jokowi murni sebuah pujian? Atau justru ada maksud di balik pujian di antara mereka? Tim TV One mengabarkan. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Dan Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Kita setia, loyal penuh kepada pemimpin kita. Jangan ada yang mendua hati. Satu hati untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan yang beliau pimpin. Yang kedua, prioritas yang beliau pilih, agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Ya, saling sanjung, saling puji, dan kemudian publik
bertanya-tanya sebenarnya kenapa ya dan apa maknanya saling sanjung ini? Apakah saling sanjung ini benar-benar adalah memperlihatkan makna sesungguhnya atau Tulus, sebenarnya gitu ya ya? tulus, ataukah ini adalah seperti surprise box gitu, kemasannya cantik tapi isinya kita nggak tahu apa nih? Apa tuh isinya? Iya, Sebenarnya sih kalau saling sanjung antara para presiden ini sebenarnya mungkin bisa diartikan sesuatu yang adem. Tapi ada banyak sekali yang kemudian kata-kata dan juga narasi ataupun diksi yang menuai pertanyaan bagi masyarakat, bagi publik, dan kita akan coba ya menerjemahkannya satu persatu pada hari ini, tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ini sudah ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bang Silvester Matutina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Oke, dan juga sudah hadir tentunya analis politik kita Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, Selamat apa pagi, kabar? Bang Rey. Pagi-pagi. Nah, dan sudah bergabung juga tentunya yang bisa kita mintai konfirmasi secara langsung, tapi secara virtual hadirnya politisi Partai Gerindra, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang Dhanil, pagi. Selamat pagi Mbak Mala, pagi, Mbak Bang Adita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak-Bapak. Saya mungkin awali terlebih dahulu ke Bang Dhanil, izin Bapak-Bapak meskipun Bang Dhanil muncul Ya. secara virtual ya, tapi banyak sekali nih pertanyaan yang perlu kita gali dari pernyataan Pak Prabowo dulu deh, Bang Dhanil. Apa sih maksud dari sebenarnya Ya. seorang presiden, tapi banyak diksi-diksi mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini kan banyak juga yang bertanya-tanya, Bang Dhanil. Apakah cukup etis ya seorang presiden sampai menyerukan seperti itu? Iya, pertama Mbak Mala dan Mbak Agita memang kan karakteristik Pak Prabowo sejak awal dan sejak dulu menghormati pendahulu beliau, para sesepuh, para tokoh bangsa gitu. Beliau selalu menempatkan tokoh-tokoh tersebut, para pendahulu beliau, apalagi kemudian kontribusinya terhadap Indonesia, terhadap Pak Prabowo, terhadap orang-orang lain itu sangat besar. Maka Pak Prabowo pasti akan memberikan penghormatan yang sangat. Nah, oleh sebab itulah kemudian kenapa dalam perspektif Pak Prabowo, langkah politik Pak Prabowo saya sering sebutnya adalah langkah akumulatif advantage. Akumulatif advantage itu adalah menggabungkan semua kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan atau karya-karya baik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Jadi disatukan, kemudian apa-apa yang baik itu yang kemudian dilanjutkan. Itu yang tadi saya sebutkan akumulatif advantage. Jadi kemudian menegasikan semua hal-hal yang buruk, nanti disempurnakan, diperbaiki. Kalau dalam bahasa doer mendem zero, kira-kira begitulah dalam yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena semua pemimpin-pemimpin kita tentu punya kelebihan, tapi juga tentu punya kekurangan. Nah, posisi Pak Prabowo dalam upaya mengakumulasikan kelebihan-kelebihan ini, tapi kemudian menegasikan dan berusaha memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan para pemimpin kita tersebut. Nah, dalam konteks Pak Jokowi dan juga Pak SBY, beliau berdua secara aktif ada di koalisi Indonesia Maju, dan keduanya memberikan masukan-masukan yang sangat berarti buat Pak Prabowo selama ini. Nah, tentu nasihat misalnya dari Pak SBY, dari Pak Jokowi kemudian didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai upaya beliau memperbaiki semua kebijakan dan kepemimpinan Pak Prabowo pada saat ini. Prinsipnya begitu Mbak Mala dan Mbak Agita. Ya, tapi Bang Dhanil, seperti yang Agita tadi sampaikan, Pak Prabowo ini kan seorang presiden, kemudian dia juga berada di acara partai yang dia adalah ketua umumnya. Kemudian apakah pantas begitu mengeluh-ngeluhkan seorang Jokowi di acara tersebut, dan dia juga posisinya sebagai presiden saat ini? Bagi Pak Prabowo itu sebuah kepantasan, bahkan keharusan. Hal yang serupa juga beliau tunjukkan ketika Pak SBY yang hadir di hari sebelumnya. Jadi ada dua acara yang berbeda. Pertama adalah silaturahim koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang. Kemudian yang berikutnya yang dihadiri oleh Pak SBY, yang berikutnya yang dihadiri oleh Pak Jokowi itu adalah agenda HUT Gerindra.
dan keduanya diberikan penghormatan yang dengan sangat. Bahkan Pak SBY, Pak Prabowo menyampaikan beliau agak grogi ketika ada Pak SBY, kemudian Pak SBY punya banyak kontribusi buat Indonesia, kemudian Pak SBY juga banyak memberikan masukan dan pengaruh terhadap Pak Prabowo. Hal yang sama ditunjukkan terkait dengan kehadiran Pak SBY. Jadi kebiasaan Pak Prabowo itu selalu mengangkat setinggi mungkin para tamunya yang hadir, apalagi tamu itu dalam rangka silaturahim, apalagi tamu itu dalam posisi ingin bersama-sama membangun Indonesia. Pak Prabowo misalnya contoh ya, dari tata krama Pak Prabowo. Misalnya kita kehadiran Presiden Erdogan beberapa hari yang lalu, kan jarang sekali presiden yang menjemput langsung di bandara. Tetapi kedatangan Presiden Erdogan sebagai bentuk penghormatan Pak Prabowo langsung menjemput presiden di bandara. Bahkan kembalinya Presiden Erdogan ke Turki juga diantarkan oleh Pak Prabowo sampai ke depan tangga pesawat. Nah, itu adalah cara-cara adab yang ditunjukkan Pak Prabowo dalam berhubungan dengan pihak lain. Itu menunjukkan bahwasan Pak Prabowo berusaha bagaimana menjaga hubungan baik dengan mitra politik atau dengan negara tetangga dan sebagainya. Itu terkait adab saja, Mbak. Ya, itu terkait adab saja. Ini kalau menurut Bang Daniel sebenarnya wajar saja, apalagi ada Presiden Republik Indonesia ke-7 yang hadir. Jadi memang wajar saja sebenarnya untuk menyerukan seperti itu. Tapi kalau Bang Ray melihatnya apa sih sebenarnya di balik penghormatan ataupun apresiasi ya terhadap para pendahulunya, tapi kok sampai mengeluhkan seperti itu? Apa makna yang bisa digali dari sini itu apa, Bang? Ya, saya kurang tahu persis ya. Tapi kalau dalam forum yang kayak begitu orang saling memuji itu ya udah biasa lah gitu. Apalagi dalam kultur politik kita kan, yang sangat cepat memuji, tapi saat yang bersamaan sangat cepat juga mengkritiknya gitu. Kan Anda bisa lihat kemarin-kemarin itu AHY bersama dengan Anies balik badan, akhirnya saling kritik ya kan. Caimin bersama dengan Prabowo hampir 1 tahun, akhirnya gagal, saling kritik lagi, malah diametral kan. Caimin mengatakan perubahan, Pak Jokowi mengatakan kelanjutan. Padahal sebelumnya dalam satu perahu. Ya itulah kultur politik kita. Tapi kan ini kalau Pak Prabowo sampai mengatakan berhasil menang itu juga karena pengaruh Pak Jokowi. Nanti kita ke sana. Yang saya mau lihat ini adalah apa yang mau ditampilkan tuh adalah yang disebut dengan panggung depan. Saling muji itu biasa, cepat banget. Tapi bisa-bisa hitungan hari mereka juga saling kritik dan keras juga saling kritiknya. Berarti itu hanya kemasan sebenarnya Pak ya? Itu biasa. Nah, makanya yang dicek tuh menurut saya bukan kata-kata, bukan penampilan. Kalau kata-kata dan penampilan banyak kita terkecoh itu nanti. Gitu. Tapi yang harus dilihat itu adalah apa yang mereka lakukan dalam relasi itu setidaknya dalam 100 hari ini. Itu yang memperlihatkan sebetulnya ya itulah real politiknya, bukan tampilan-tampilan panggung ini gitu loh. Kalau tampilan panggung ini kan ada juga tuh dulu calon wakil presiden yang kalau salaman nunduk sekali gitu loh Pak. Nah itu tampilan semua untuk sama dengan, dan uniknya memang mungkin semacam kultur kita orang tuh lebih senang melihat tampilan-tampilan itu dibandingkan sebetulnya hakikat apa yang sedang terjadi. Misalnya ketika calon wakil presiden senang nunduk, dia itu humble, dia itu rendah hati. Bagaimana rendah hati? Dia mempergunakan nama Paknya untuk jadi calon wakil presiden. Kok dia bilang rendah hati? Jadi memang itu kultur kita, dan kultur ini dipahami oleh para politisi bahwa mereka harus tampil kelihatan pertama rendah hati di depan publik, kata-katanya harus bagus, ya kan? Dipilih diksi-diksinya yang nggak menyinggung, kalau penting sering memuji gitu. Di belakangnya apa yang terjadi? Nah, kita periksa nih 100 hari di panggung belakang itu. Gimana tuh? Apa yang di panggung belakang itu? Pak Prabowo mengatakan IKN biayanya dikurangi dulu, ya kan? Pagar bambu disangkut-sautkan dengan Pak Jokowi, gitu ya kira-kira ya kan? Lalu Gerindra mengatakan akan mencalonkan kembali Pak Prabowo 2029, tapi nggak menyebut nama Gibran sebagai calon wakilnya juga. Sementara gitu ya. Pak SBY kemudian bilang sementara Pak 10 SBY tahun. 10 tahun artinya
dalam 5 tahun setelah ini dengan anak saya lo bisa begitu ya. Jadi lain perbuatan Bang. maksudnya. Nah, maksud saya mungkin sekarang perlu kita ajak masyarakat kita itu untuk melihat relasinya, bukan melihat panggung depan ini. Kalau panggung depan ini bagus semua gitu. Iya. Nah, oleh karena itulah misalnya kalau seperti saya yang suka belak-belakan, caci makinya jadi banyak gitu. Karena Oke, terbiasa oke. dalam kultur politik kita yang Oke, orang Bang. ngomong apa adanya itu gitu loh. Ditahan dulu caci makinya. Kita nanti akan tanyakan juga Bang, bagaimana sih sebenarnya benar nggak sih kalau Bang Rey bilang lain perkataan, lain perbuatan. Jangan-jangan puji-pujian Lain- aja, bukan, tapi lain tampilan, belakangnya lain tampilan. lain eksekusi. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa.